Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Jadi di sini kami akan membahas tentang action research. Oke, sebelum masuk ke materinya, alangkah lebih baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Marwazi dengan NIM 050 dan di sebelah saya ada. Halo, saya Nurul Ika Labiba dengan NIM 054 dan ada teman saya. Saya Syasa Faramita dengan NIM 069 dan selanjutnya ada teman saya. Saya Raka Ahmad Ramadan dengan NIM 057. Nah, mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya. Check it out. Oke, jadi di dalam materi ini kita akan membahas tentang pendahuluan, landasan teori, karakteristik utama, tujuan, contoh penerapan, dan kesimpulan. Oke, materi pertama itu ada pendahuluan. Nah, penelitian adalah sebuah sistem atau proses di mana kita untuk mengetahui ilmu baru dan juga tidak terlepas itu aja. Jadi ilmu yang sudah ada kita teliti lagi sehingga mendekatkan kondisi yang nyata atau seperti zaman sekarang. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang action research. Nah, di mana action yang itu berarti tindakan dan research itu berarti penelitian. Nah, dalam arti lain, action research ini atau penelitian tindakan ini di mana penelitian dilakukan secara langsung atau secara praktik, yang dimana seperti guru di kelasnya dengan siswanya melakukan penelitian secara langsung. Contohnya seperti membuat kelompok dalam kelompok belajar atau dalam pembelajaran agar anak tersebut lebih aktif, lebih memahami lagi materi yang sudah disampaikan oleh guru. Nah, masuk ke materi selanjutnya yaitu ada landasan teori action research. Nah, landasan teori action research ini pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1940-an. Nah, si Lewin juga menekankan bahwa penelitian ini nggak hanya bertujuan untuk menemukan atau mengemukakan pengetahuan doang, tetapi juga menjadi sarana untuk memperbaiki praktik secara langsung. Setelah itu, dari sini juga action research berkembang sebagai metode penelitian yang bersifat partisipatif, reflektif, dan juga siklus. Terus action research juga secara teoritis bisa berlandaskan pada dua unsur utama, yaitu ada action, bisa dibilang sebagai tindakan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi, dan juga ada research. Research itu adalah proses penelitian sistematis untuk mengkaji dampak dari tindakan tersebut. Setelah itu, kedua unsur ini tuh saling melengkapi. Si tindakan ini memberikan pengalaman dan si penelitian ini memberikan pemahaman ilmiah yang lebih mendalam. Setelah itu, dari segi pendekatan juga, action research termasuk dalam penelitian kualitatif yang berorientasi pada pemecahan masalah nyata, tetapi sifatnya itu bisa fleksibel karena bisa menggunakan atau menggabungkan data kualitatif maupun kuantitatif sesuai kebutuhan yang memang ada di lapangan, karena tujuan utamanya adalah menghasilkan perubahan yang positif, inovasi, dan juga peningkatan profesionalisme dengan cara yang partisipatif. Mungkin materi landasan teori segitu saja dari saya. Oke, materi selanjutnya yaitu karakteristik utama action research. Nah, jadi ini ada 5 teman-teman. Yang pertama yaitu adalah praktis dan bertujuan perbaikan. Nah, dalam action research ini penelitian tindakan dirancang untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat langsung digunakan guna memperbaiki kondisi nyata. Kenapa harus praktis, teman-teman? Nah, di dalam action research ini kita harus melakukan penelitian atau tindakan yang praktis. Biar apa? Guna untuk mendapatkan hasil dan tindakan yang nyata. Mungkin di zaman sekarang yaitu yang jadi action research di Indonesia yaitu adalah pendidikan, yang terutama beasiswa, kesehatan, dan berupa BPJS, dan kedua yaitu kolaboratif dan partisipatif. Nah, kenapa action research ini harus kolaboratif dan partisipatif? Karena lagi-lagi
ini adalah penelitian atau tindakan yang tidak dilakukan hanya satu individu, melainkan harus melibatkan banyak pihak. Karena di dalam kolaboratif dan partisipatif ini akan menjadi jangkauan atau perbaikan yang lebih baik jika action research ini dilakukan secara kolaboratif atau bersama-sama dengan pihak-pihak yang terikat dengan penelitian tindakan tersebut. Yang selanjutnya yaitu siklus reflektif. Nah, di siklus reflektif ini terjadi ketika kita sudah melakukan action research, yaitu kayak semacam siklus refleksi ketika kita sesudah kita melakukan observasi. Guna apa? Guna untuk merefleksi action research yang akan kita lakukan di penelitian selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu adalah berpusat pada praktisi. Nah, lagi-lagi action research ini harus berpusat pada praktisi, yang dimana ketika penelitian ini tidak dilakukan pada bidangnya, contoh guru, manajer dan yang lain, maka penelitian ini tidak akan terjadi, malah bukan menjadi lebih baik, malah menjadi lebih buruk gitu, karena tidak berpusat pada praktisinya atau bidangnya. Yang selanjutnya yaitu mengintegrasikan teori dan praktik. Nah, mungkin di zaman sekarang banyak sekali teori atau praktik dalam penelitian itu tidak sesuai. Jadi dalam action research ini teori dan praktik harus seimbang, teman-teman. Jadi teori yang kita lakukan untuk melakukan penelitian dan praktik yang kita lakukan untuk penelitian itu harus sejalan. Guna apa? Guna tidak adanya miskomunikasi dan tidak adanya tujuan yang terlewati, ataupun penelitian atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dari teori itu sendiri. Dan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan tidak terjadinya hal-hal perbaikan yang sifatnya bukannya malah lebih membaik, malah lebih memburuk. Jadi gitu teman-teman dari karakteristik utama action research ini. Baik, materi selanjutnya ada tujuan action research. Tujuan dari action research ini yang pertama ada meningkatkan profesionalisme praktis, yang dimana para guru, pekerja maupun manajer-manajer untuk lebih memahami pekerjaannya. Dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, mereka bisa mengidentifikasi masalah nyata, mencari solusi, dan akhirnya meningkatkan kompetensi serta profesionalisme mereka. Yang kedua ada menciptakan pemahaman baru. Melalui penelitian ini, kita tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga menemukan pengetahuan dan juga pemahaman baru. Dan hasil dari pemahaman baru ini bisa menjadi teori. Nah, bisa jadi pengembangan teori untuk praktik yang lebih efektif di masa depan. Yang ketiga ada mendorong inovasi, yang dimana action ini mendorong seseorang untuk berani mencoba cara-cara baru dalam menyelesaikan masalah. Dari sinilah muncul berbagai inovasi, baik metode kerja, strategi pembelajaran maupun pendekatan yang lebih kreatif dan juga relevan dengan kebutuhan. Yang terakhir ada menghasilkan perubahan positif, yang dimana action research ini tujuan utamanya adalah menghasilkan perubahan positif, adalah membawa perubahan yang nyata, yang bermanfaat, yang ada dampaknya. Perubahan positif ini bisa berupa peningkatan kualitas pembelajaran, perbaikan sistem kerja, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan konteks penilaian yang ada. Jadi action research ini bukan hanya teori, tetapi juga penelitian yang berdampak langsung dan juga memberikan solusi yang inovatif untuk keberlanjutan di masa depan. Oke, kesimpulan untuk materi pada kali ini adalah action research merupakan suatu penelitian yang unik dan menarik. Kenapa? Karena dia bisa menjadi sebuah tindakan yang praktis gitu. Karena dia bisa berkolaboratif, terus juga dia juga melakukan perbaikan pada apa yang sudah diteliti, dan juga dia tuh karakteristiknya itu reflektif atau berkaca pada apa yang sudah diperbuat gitu. Lanjut. Ya.
Di sini yaitu terakhir yaitu adalah tujuan utama action research. Jadi teman-teman lagi-lagi terakhir praktisi memperbaiki praktik profesional mereka, menciptakan pemahaman baru dan menghasilkan perubahan positif yang berkesinambungan. Nah, jadi action research ini adalah aksi nyata untuk melakukan perubahan-perubahan untuk kedepannya yang menjadi lebih baik. Nah, dengan demikian tersebut penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, tidak hanya pada teori-teori yang ada, tetapi juga secara nyata memperbaiki kondisi sosial dan profesional. Jadi gitu teman-teman. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kamsahamnida. Arigatou gozaimasu. Syukran kasiron, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and Subscribe.